Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisepti Handayani, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9, SD Negeri Sidaurip 02, Kecamatan Binaun. Saya ingin mempresentasikan perjalanan 3 tahun sebagai guru penggerak, mewujudkan nilai-nilai guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, peran saya adalah menjadi pemimpin dalam perubahan positif dalam dunia pendidikan. Selama 3 tahun terakhir, saya telah berupaya untuk menginspirasi, membimbing, dan mendukung rekan-rekan guru dan siswa dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi. Sebagai agen perubahan, saya telah berfokus pada pengembangan nilai-nilai guru penggerak yang meliputi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan dalam pengajaran saya, tetapi juga dalam upaya saya untuk mengubah budaya pembelajaran di sekolah kami. Dalam presentasi ini, saya akan merinci bagaimana nilai-nilai guru penggerak ini tercermin dalam aktivitas sehari-hari dan pencapaian yang telah kami raih bersama sebagai komunitas pendidikan. Yang pertama, berpihak pada murid. Pendekatan saya yang kuat dalam mewujudkan nilai berpihak pada murid terbukti menjadi fondasi dalam peran sebagai guru penggerak. Saya percaya bahwa setiap siswa adalah individu yang unik, dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya selalu mengupayakan pengenalan yang mendalam terhadap setiap siswa, melibatkan mereka dalam dialog pribadi dan sesi bimbingan yang berfokus pada pertumbuhan mereka sebagai individu. Contoh konkretnya adalah pengembangan rencana pembelajaran individu yang disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, dan minat siswa. Dengan pendekatan ini, saya telah menyaksikan siswa berkembang secara signifikan, tidak hanya dalam akademik, tapi juga dalam pengembangan karakter mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa berpihak pada murid bukan hanya kata-kata, tetapi suatu usaha untuk membantu setiap siswa mencapai potensi maksimal dalam perjalanan hidupnya. Saya mengibaratkan pembelajaran yang berpusat pada murid adalah sebuah pohon. Pohon terdiri dari akar pohon, batang pohon, daun, dan buah. Akar pohon adalah akar pembelajaran, mewakili dasar dan fondasi dari proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berpusat pada murid, akar ini adalah minat, keinginan, dan kebutuhan unik dari setiap murid. Guru harus memahami apa yang mendorong setiap murid untuk belajar, apa yang mereka minati, dan apa yang membuat mereka termotivasi. Ini adalah titik awal dari pembelajaran yang efektif. Batang pohon. Batang pohon mewakili inti dari proses pembelajaran. Ini mencakup pencapaian materi pelajaran, keterlibatan aktif murid dalam pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan dasar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid-murid memahami konsep-konsep dasar dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Daun pembelajaran. Daun-daun pohon diibaratkan adalah sebuah daun pembelajaran, hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Demikian pula, daun pembelajaran mencerminkan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Ini adalah tempat di mana murid menunjukkan pemahaman mereka tentang materi, kreativitas mereka, serta kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Daun-daun ini juga bentuknya beragam,
mencerminkan keunikan setiap murid. Yang keempat adalah buah. Buah pohon adalah hasil akhir dari proses pertumbuhan dan pembelajaran yang baik. Dalam konteks pembelajaran, buah-buah ini adalah prestasi akademik, pencapaian pribadi, dan perkembangan yang terlihat dari setiap murid. Ini bisa mencakup peningkatan nilai, proyek kreatif, pemecahan masalah, dan pengembangan karakter. Contoh nyata berpihak kepada murid dalam pembelajaran saya. Yang pertama, menyesuaikan pembelajaran. Di sini, setiap guru harus memahami kemampuan dan minat masing-masing murid di dalam kelas, memahami perbedaan, menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pemberian pilihan. Berikan kepada murid pilihan sesuai dengan keinginannya, supaya mereka dapat mengeksplor dan mengejar materi. Buku bacaan yang mereka pilih sendiri atau topik penelitian yang mereka minati. Pemberian pilihan membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Yang ketiga, pendekatan berbasis proyek. Murid perlu belajar melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya, membuat proyek ilmiah sederhana, membuat presentasi, atau merancang karya seni berdasarkan topik tertentu. Yang keempat, kolaborasi dan diskusi. Fasilitasi diskusi di kelas dengan mendorong murid untuk berbicara berbagai ide mereka. Kolaborasi antara murid juga perlu dipromosikan, seperti belajar dalam berkelompok atau berpasangan. Yang keempat, evaluasi formatif. Guru menggunakan evaluasi formatif secara teratur untuk memahami sejauh mana murid telah memahami materi, menyesuaikan pembelajaran lebih lanjut, dan memberikan umpan balik kepada murid tentang kemajuan mereka. Yang keempat, kemudahan akses ke sumber belajar. Pastikan murid memiliki akses berbagai sumber belajar, termasuk buku, perangkat digital, atau alat pembelajaran yang relevan. Ini membantu mereka mengeksplorasi minat mereka lebih jauh. Yang kelima, penghargaan dan pujian. Akui prestasi dan usaha murid secara teratur. Puji dan penghargaan positif dengan meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pada mereka. Yang kedelapan, bantuan tambahan. Bantulah jika murid mengalami kesulitan dalam pemahaman materi. Berikan waktu khusus untuk membimbing murid atau sumber daya tambahan bagi guru. Yang kesembilan, berperan sebagai fasilitator. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang membimbing, mendukung dalam mengeksplorasi dan pemahaman materi, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Yang terakhir, ajarkan kepada anak untuk belajar seumur hidup. Ajarkan pentingnya belajar seumur hidup. Dorong murid untuk terus belajar di luar kelas, menjelajahi minat mereka sendiri, dan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan mereka. Karena belajar tidak hanya di sekolah, tapi belajar bisa dilakukan di lingkungan mereka tinggal. Nilai guru penggerak yang kedua adalah nilai mandiri. Mendorong siswa untuk belajar secara mandiri adalah prinsip inti dari peran sebagai guru penggerak. Dan saya telah berupaya keras untuk menginspirasi kemandirian siswa. Salah satu contoh yang sangat memotivasi adalah program proyek penelitian mandiri yang telah saya supervisi. Dalam program ini, siswa diberi kebebasan untuk memilih topik penelitian mereka sendiri dan merencanakan proyek mereka dari awal hingga akhir.
Saya hanya berperan sebagai pembimbing yang memberikan panduan dan dukungan saat diperlukan. Melalui pengalaman ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang subjek mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan penelitian, kritis, dan kepemimpinan. Program ini telah membuktikan bahwa ketika siswa diberi tanggung jawab dan kepercayaan, mereka mampu menjadi pembelajaran yang mandiri dan berdaya guna. Sebuah langkah penting dalam mencapai nilai-nilai guru penggerak. Nilai yang ketiga adalah nilai reflektif. Dalam praktek pembelajaran sehari-hari saya menjalani nilai-nilai reflektif sebagai sarana penting untuk meningkatkan berkelanjutan. Setiap hari saya dengan seksama merefleksikan pengalaman mengajar saya, meninjau apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Catatan harian guru menjadi alat yang sangat berharga dalam proses ini. Saya mencatat momen-momen penting dalam kelas seperti respon siswa terhadap materi, teknik pengajaran yang efektif, atau kendala yang muncul. Saya tidak hanya mencatat peristiwa, tapi juga reflektif pribadi saya tentang apa yang telah saya pelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana saya dapat memperbaiki pengajaran ke depannya. Ini membantu saya mengidentifikasi tren dan perubahan yang terjadi dalam pengajaran saya dan memastikan bahwa saya terus beradaptasi dengan kebutuhan siswa dan mengembangkan diri sebagai pendidik yang lebih baik. Dengan refleksi yang terus-menerus ini, saya dapat memastikan bahwa setiap hari di kelas adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan peningkatan baik bagi siswa maupun bagi saya sebagai guru. Nilai yang keempat adalah nilai kolaboratif. Saya bekerja kolaboratif dengan rekan guru dalam mengembangkan kurikulum yang inovatif dan relevan bagi siswa kami. Sebagai contoh, kami merancang proyek lintas mata pelajaran yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Hasilnya adalah peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, serta perkembangan yang kuat dalam pemahaman konsep-konsep kunci. Kolaborasi ini bermanfaat bagi perkembangan siswa dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Dalam 3 tahun sebagai guru penggerak, saya telah mengeksplorasi dan mewujudkan nilai-nilai inti guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam praktek sehari-hari, perjalanan ini menunjukkan bahwa menerapkan nilai-nilai ini bukan hanya sebuah konsep, melainkan untuk komitmen yang mengubah dunia pendidikan untuk lebih baik. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga presentasi ini telah memberi inspirasi dan motivasi kepada semua guru di sini. Semua guru berperan penting dalam membentuk masa depan pendidikan, dan dengan berpegang pada nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, kita dapat mencapai perubahan yang luar biasa. Semoga Anda semua tetap bersemangat dalam menjalani peran penting ini. Terima kasih, dan mari kita terus bekerja sama untuk masa depan pendidikan agar
lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.